Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dahlia Sitohang. Saya dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Jurnalistik. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang healthy friendship, yaitu pertemanan yang sehat. Tidak semua orang itu harus jadi teman kita. Kenapa? Akan ada 3 alasan yang akan saya bahas. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui ada 5 jenis hubungan pertemanan. Yang pertama adalah people who pass by. Ini adalah orang-orang yang hanya lewat saja dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hanya kita jumpai sekali, 2 kali. Nah, kalau diibaratkan di rumah ini, diibaratkan di rumah ini seperti di pagar rumah kita atau di gerbang rumah kita. Orang-orang yang hanya lewat saja dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua itu people we know. Nah, orang-orang yang hanya kita tahu saja. Contoh, kita hanya sekedar tahu dia namanya Rina, kuliah di Universitas Bengkulu. Nah, kita hanya tahu sebatas itu aja. Dan kalau diibaratkan di rumah, ini masuk ke tahap halaman rumah kita. Dan yang ketiga itu friends. Nah, friends ini adalah teman-teman, orang-orang yang tahu kita juga tahu mereka. Orang-orang yang udah cukup dekat dengan kita, udah enak kita ajak ngobrol. Nah, kalau ini udah masuk ke tahap ruang tamu nih, kalau diibaratkan di rumah. Dan yang keempat itu good friends, yaitu teman baik. Nah, teman baik ini adalah teman yang cukup dekat dengan kita, cukup tahu kita seperti apa. Ini kalau diibaratkan di rumah udah masuk ke tahap dining room, udah enak kita ajak makan bareng, tidur bareng, pokoknya udah cukup dekat deh dengan kita. Dan yang kelima itu tingkatan pertemanan yang tertinggi, yaitu best friend. Nah, best friend ini sering kita sebut sebagai sahabat. Nah, orang-orang yang udah masuk ke tahap best friend ini adalah orang-orang yang udah kalau dalam tahapan rumah nih, orang-orang yang udah bisa masuk ke kamar kita, udah bisa tahu bahkan lihat kamar kita itu bentuknya seperti apa. Itu tadi 5 jenis hubungan pertemanan. Dan kali ini saya akan bahas tentang healthy friendship, pertemanan yang sehat. Tidak semua orang itu harus jadi teman kita. Kenapa? Yang pertama itu karena teman menentukan masa depan. Kenapa saya katakan kalau teman itu bisa menentukan masa depan kita? Karena teman membantu kita mengambil keputusan yang mana keputusan itu akan menentukan masa depan kita. Contoh, kita naksir sama seseorang, kita minta saran dari teman. Nah, kita otomatis jawaban dari teman kita atau saran dari teman kita mempengaruhi kita, yang mana keputusan nanti akan menentukan masa depan kita. Atau mungkin kita pengen membuka usaha, kita minta saran, minta solusi dari menurut kamu. Sebenarnya teman-teman, 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めてる。 Namun teman juga the power of connection. Nah, itu sering kita dengar nih ya. Ada anak yang waktu kecil terlalu pintar, terlalu cerdas, dan waktu dia tumbuh dewasa, dia mendapatkan pekerjaan yang hebat, yang keren. Karena apa? Ini tadi the power of connection. Dia punya teman atau pergaulan yang baik, sehingga dia mempunyai kondisi yang bagus untuk masa depannya. Dan saya katakan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan selangkah lebih maju masa depannya untuk anak itu lebih maju. Nah, yang kedua, tidak semua orang itu harus jadi teman kita. Karena teman adalah investasi waktu yang berharga. Saya katakan bahwa bukan cuma waktu yang kita investasi bersama teman kita, tapi uang kita, bahkan hidup kita. 誰かの声がする。 Karena 誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めてる。 nongkrong, otomatis udah sebagian dari hidup kita ini bersama teman kita. Saya ingin katakan, saran dari teman mampu membuat istri dan suami itu bertengkar. Saran dari teman mampu membuat anak dan orang tua bertengkar. Untuk itu nih teman-teman, kita harus sangat bijak dalam mengambil saran dari teman kita, dalam menerima saran dari teman kita. Karena sebenarnya teman itu mampu merusak kebiasaan kita. Ada kalimat mengatakan seperti ini: janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, dari kalimat ini sebenarnya udah jelas nih, ada sebuah pertemanan yang tidak sehat. Saya ingin katakan nih ya,
Ada anak yang dibesarkan dari keluarga harmonis, dibesarkan dengan kasih sayang, namun saat dia beranjak remaja, saat dia beranjak dewasa, dia memiliki karakter yang buruk. Kenapa? Karena tadi pergaulan, pertemanan, seperti yang saya katakan tadi, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Bukan cuma anak broken home nih ya yang mudah terpengaruh, tapi anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang baik-baik juga mudah dipengaruhi. Karena apa tadi? Ada transfer dalam sebuah hubungan. Untuk itu, mari teman-teman kita harus bijak dalam memilih atau menerima saran dari teman-teman kita. Nah, yang terakhir, kenapa tidak semua orang itu harus jadi teman kita? Karena ada kalimat yang mengatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Itu benar banget ya teman-teman. Ada seorang sahabat yang lebih karib daripada saudara kita sendiri. Namun kita harus menggarisbawahi bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, dari kalimat ini sudah jelas ya, ada pertemanan yang tidak sehat. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak peduli dengan kita, tidak peduli apakah dia merugikan kita, tidak peduli apakah dia mengorbankan kita, tidak peduli apakah sikapnya itu mampu membuat kita dan keluarga kita bertengkar. Nah, saya ingin katakan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak boleh kita temani, tidak boleh kita dekati maksudnya, karena itu tadi ada transfer dalam sebuah hubungan, karena dia mempunyai dampak yang negatif tentunya buat kita. Contohnya, ada teman kita yang ngajak kita ke bar, ke klub sampai malam, bahkan sampai subuh. Nggak peduli kalau kita dengan keluarga kita itu berantem. Ada teman juga yang ngajak kita nongkrong dan hangout sampai tengah malam, sampai ke rumah, pulang dengan mabuk-mabukan. Itu sebenarnya udah otomatis dong buat kita dan keluarga kita bertengkar. Untuk itu nih teman-teman, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus bijak dalam memilih teman. Pilihlah teman yang bagus dalam kehidupanmu, yang mampu mengubah karaktermu, yang mampu mengembangkan sifatmu, dan tentunya membawa dampak positif buat kamu. Karena akhir kata nih ya teman-teman, ada sebuah sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, dan seorang saudara menjadi sahabat dalam kesukaran. Saya katakan teman yang baik adalah teman yang tidak meninggalkanmu dalam kesusahan. Teman yang baik adalah teman yang tidak menjerumuskanmu ke dalam sebuah masalah. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Dahlia Sitohang dari program studi S1 Jurnalistik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.